Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Tuhan Zakaria. Saya di sini mau berbagi cerita soal kasus terapi. Mungkin bukan murni terapi karena saya belum resmi jadi seorang terapis. Belum impian saya mungkin ikut kelas terapinya Pak Adi Gunawan SECH kelas 110 jam di Surabaya. Semoga tahun depan bisa. Ini kasus terapi sebenarnya ada seorang istri ditinggal mati suaminya. Sedih jelas, nangis jelas, tapi ketika sudah berhari-hari masih seperti itu, masih belum bisa menerima kepergian suaminya, masih menganggap guling yang di rumah itu sebagai suaminya, dikasih selimut, dikasih minyak kayu putih, masih dipeluk dan sebagainya, dianggap seperti suaminya, sama seperti orang kerasukan gitu, masih teriak-teriak, nangis dan sebagainya. Berkali-kali dicoba dikasih tahu, dikasih saran, dikasih motivasi, namun nggak mempan. Suatu ketika sore, bapak saya dipanggil salah seorang anaknya untuk minta tolong untuk meruqyah, membacakan ayat Al-Quran, mendoakan dan sebagainya agar yang dianggap tadi kesurupan tadi bisa sembuh gitu kan. Namun ternyata ketika itu sore saya lagi naik menebang pohon melinjo di dekat rumah, belakang rumah. Ternyata ketika anaknya tadi balik sama bapak saya, istri saya bilang, coba Mas Toha bisa menyembuhkan sepertinya, ngomong ke anaknya tadi. Awalnya mungkin dicuekin, tapi ketika bapak pulang dan belum ada perubahan, ternyata saya diparani, saya dimintai tolong untuk ke rumah untuk cobalah itu ibu buat dibantu biar nggak seperti itu terus gitu kan, berhari-hari seperti itu terus. bahkan pengen berkali-kali lari ke kuburan. Kebetulan lah kuburannya tak jauh dari rumah, naik ke atas belakang rumah sekitar hanya 200 meter, medannya memang naik, lari ke kuburan gitu kan, menganggap suaminya masih ada. Kemudian saya datang karena istilah Jawa ini dirubung banyak orang di situ, banyak orang, ada tetangga, ada anak-anaknya, pokoknya dianggap sebagai orang pasien pesakitan gitu. Yang sabar ya Bu, yang sabar ya Mbak, yang sabar, pokoknya kata-kata itu. Kemudian saya suruh keluar orang-orang itu, coba semuanya keluar biar saya dan ibu ini yang di dalam. Karena saya paham ketika banyak orang nanti bisa jadi pikiran bawah sadar ibu ini tidak akan loss, tidak akan total, masih ada, bisa jadi masih ada malu-malunya, ada isin-isinnya. Makanya saya suruh keluar ke pintu. Di sekitar 5 menit pertama belum klik, belum ketemu. Saya mencoba intinya menjalin keakraban dulu bagaimana. Kemudian saya membuka bahwa ketika pikiran bawah sadarnya mulai dalam kendali saya, lewat obrolan, lewat pembicaraan yang saya gulirkan, saya kemudian memulai, Bu, sampai mesti tahu kalau bapak itu sudah nggak di sini. Sampai pasti tahu kalau bapak itu sudah diambil oleh Allah dan sudah nggak sealam lagi dengan kita. Oke lah, jasadnya mau di kuburan. Sampai pasti tahu kalau guling ini bukan bapak, bukan suami ibu ini loh. Buat apa dikasih minyak? Buat apa dikasih selimut gitu kan? Buat apa? Saya bicara berkali-kali seperti itu. Kalau ibu ini pasti paham kalau perilakunya terhadap guling ini sesuatu yang mengada-ada, saya bilang itu kan. Setelah saya gali begitu lama, beberapa sekitar hampir setengah jam, seakan-akan kan ibu ini seperti sedih, kesedihan mendalam karena meninggal suaminya. Ternyata akar masalahnya bukan itu. Ternyata akar masalahnya adalah penyesalan mendalam, rasa bersalah terhadap suaminya. Kalau akar masalahnya itu karena kesedihan ditinggal, itu ya seperti layaknya anak-anak yang lain, ya 1-2 hari sudah selesai, nggak perlu lari ke kuburan, nggak perlu guling dikasih minyak, dikemuli, seperti dikasih makan minum, nggak perlu seperti itu. Ternyata setelah saya telisik, akar masalahnya adalah penyesalan ibu ini karena suaminya itu 10 hari yang sebelum meninggal itu jatuh stroke, kemudian dirawat, 10 hari kemudian meninggal, nggak lama.
Nah, dalam proses 10 hari meninggal ini, si ibu ini ternyata tidak merawat suaminya dengan baik. Sering misalkan waktu nyuapi atau apa itu dengan perilaku yang kurang halus gitu loh. Nah, ternyata inilah penyesalan dari sang ibu istri ini sebagai istri terhadap suaminya. Penyesalan, rasa bersalah ketika waktu sakit dalam 10 hari itu beliau tidak merawat suaminya dengan kasih sayang. Beliau tidak merawat dengan yang akhirnya setelah melalui beberapa sesi gitu kan, beberapa sesi intinya obrolan berdua, saya di hari pertama itu akhirnya saya sudah menjadi sosok figur, artinya omongan saya itu sudah langsung bisa diterima. Itu akhirnya setelah beberapa kali sesi, ibu ini akhirnya kembali bisa pulih dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Pernah suatu ketika itu ibu ini lari lagi ke kuburan. Saya kebetulan ke pantai sama anak istri. Telepon, ini Pak, ini lari ke kuburan lagi. Sudah dicoba, anaknya, menantunya, tetangganya dicoba satu kali merayu suruh pulang, ayo pulang, nggak mau pulang. Dicoba menantunya nggak mau, coba tetangga dekatnya ikut ke kuburan merayu agar pulang, nggak berhasil gitu kan, nggak berhasil. Kemudian ditelepon, saya pulang dari pantai, saya langsung ke atas, tapi saya nggak langsung nemui ibu itu, nggak, karena saya udah paham bahwa omongan saya itu sudah jadi sosok figur bagi ibu ini. Artinya omongan saya itu sudah insya Allah langsung masuk ke bawah sadarnya kalau dalam kejadian seperti ini maksudnya. Maka saya lewat ke hutan, lewat ke kuburan, saya pura-pura mau ke tempat sumber air. Biasa kan kadang saya ke tempat sumber air, ada ngecek sumber yang mungkin lagi mampet, selang yang lagi putus dan sebagainya itu kan. Saya pura-pura mau ke tempat sumber air, bukan langsung tujuannya menemui ibu ini. Tapi kan berpapasan di kuburan itu. Walah, ibu lagi ngapain kok di sini ya kan, itu kan. Aku pura-pura gitu, kayak pulang, ini udah siang, sudah siang kan. Saya langsung melintas, tapi kemudian saya bersembunyi melihat beliau. Ternyata beliau langsung balik pulang, segera pulang. 1, 2, 3 orang tadi nggak mempan, ternyata saya yang nggak nyampe, Bu ayo pulang, nggak nyampe langsung to the point gitu, hanya pura-pura lewat, tahu ada saya langsung pulang. Dan alhamdulillah akhirnya ibu ini kembali bisa move on gitu kan, bisa menerima bahwa suaminya memang sudah waktunya dipanggil Yang Maha Kuasa. Suaminya sudah berbeda dimensi, ruh itu urusan Allah, kita tidak dikasih pengetahuan kecuali sedikit gitu kan. Jasad suaminya memang sudah dikebumikan, sudah tidak bisa apa-apa lagi gitu kan, dan sekarang sudah menjalani hari-hari seperti biasanya. Itu mungkin sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga tahun depan mungkin saya bisa ikut kelasnya Pak Adi Gunawan SECH salah 110 jam di Surabaya, dan mungkin bisa semakin banyak membantu banyak orang. Semoga bermanfaat. Bila terpilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.